pada video sebelumnya kita membuat limit bandwidth dengan asumsi dengan network ya, kemudian per masing-masing klien kita serahkan kepada PCQ. Nah, sebenarnya limit per masing-masing klien ini kita juga bisa pakai konsep parent dan child. Nah, gimana caranya? Jadi asumsinya misal di sini ya, di sini kita punya bandwidth totalnya 2 mega misalkan, 2 mega. Kemudian kita akan tentukan limit add. Limit add-nya itu adalah batas minimal bandwidth yang harus diterima si klien. Oke. Misalkan di sini kita set bandwidth limit minimalnya adalah 512. Maka PC1 nanti wajib harus dapat 512, PC2 wajib dapat 512, sehingga kalau di total jadinya 1 mega. Nah, max limitnya kita set maksimum bandwidth yang dikasih, yaitu 2 mega. 2 mega. Asumsinya apa? Ketika ada PC1 ini menyala, PC2-nya tidak menyala, maka dia wajib dapat dapat limit add, yaitu 512K. Nah, dia dapat 512K, artinya dari total bandwidth 2 mega dikurangi 512 berarti tersisa 1,5. Karena tidak ada PC lain yang terkoneksi, sedangkan PC simple queue-nya tadi di set max limitnya adalah 2 mega, maka 1,5-nya akan diberikan ke PC1 sampai dia mencapai max limit, yaitu 2 mega. Sehingga PC1 sekarang akan dapat 2 mega. Manakala PC2 menyala, berarti masing-masing PC harus dapat limit add. Berarti PC1 dapat 512, PC2 dapat 512. Sehingga kalau di total keduanya adalah 1 mega. Padahal total bandwidth adalah 2 mega. 2 mega kurangi 1 mega berarti masih tersisa 1 mega. Nah, 1 meganya itu akan diberikan berebutan antara PC1 dengan PC2 karena menggunakan max limit masing-masingnya adalah 2 mega. Oke, langsung aja kita coba. Jadi di sini kita akan main parent ya. Jadi asumsinya klien satu ini akan kita ganti namanya menjadi parent dengan network 100, max limit 2 mega, target download 2 mega. Kemudian limit add-nya kita biarkan, PCQ type-nya akan kita kembalikan ke default small ya. Atau bisa kita main juga kombinasi dengan PCQ ya. PCQ upload dan PCQ download. Tapi jangan lupa di queue type PCQ-nya rate-nya dikembalikan menjadi rate 0. Ya. Rate-nya 0. Jadi nanti biar dibagi secara otomatis. Oke, ini parent-nya. Kemudian kita akan bikin child. Misalkan adalah klien 1, yang mana klien 1 ini adalah PC saya ya, yaitu 192.168 tadi 100.254 ini. Max limitnya berarti maksimum bandwidthnya parent. Nah, kebetulan maksimum bandwidthnya parent adalah 2 mega. Berarti kita set 2 mega. Di sini kita set 2 mega. Kemudian di tab advance kita akan berlakukan limit add. Kita akan berlakukan limit add. Limit add-nya berapa? Limit add-nya adalah bandwidth minimum yang harus didapatkan. Misalkan 512, yang di sini 512. Kemudian jangan lupa parent-nya adalah parent ya, yang kita buat ini tadi parent. Kalau sudah kita oke. Berikutnya kita akan copy dan kita bikin namanya adalah client 2. Yang ini kita gunakan untuk PC client 2 dengan IP 253. Max limitnya sama 2 mega dan limit add-nya adalah 512, parent-nya adalah parent. Sehingga kalau kita cek dia akan seperti ini, client 1, client 2 ya. Nah, sekarang kita akan coba speed test kalau hanya PC1 saja yang menyala. PC1 saja yang menyala. Kita coba speed test. Nah, dia dapat nah, kalau kita lihat dia dapat full ya. Full hampir 2 mega. Full hampir 2 mega. Oke. Ini kalau PC1 saja yang menyala. Sekarang gimana kalau PC1 dan hub handphone itu sama-sama di speed test? PC1 speed test, handphone di speed test. Kalau kita cek ya.
klien 2 ini juga hampir dapat 1 mega ya, hampir dapat 1 mega. PC ini juga hampir dapat 1 mega ya. Oke, kalau kita cek di sini nih, ini hampir dapat 1 mega. Di HP saya juga hampir dapat 1 mega. Oke, kita tes lagi mungkin untuk meyakinkan. Ya, kebetulan ini dapat, nah ini hampir dapat 1 mega, hampir dapat 1 mega. Oke, artinya kalau klien 1 saja yang menyala, klien 1 akan dapat full sampai max limit. Kalau klien 2 saja yang menyala, maka klien 2 akan dapat max limit. Tapi ketika kedua-duanya menyala, maka akan terjadi pembagian bandwidth secara merata gitu ya. Ya, walaupun pastinya ada selisih karena sisa hasilnya itu akan dibuat berebutan sama si klien 1 maupun klien 2. Tapi dengan metode ini, klien 1 ataupun klien 2 dia akan wajib mendapatkan limit add, yaitu sebesar 512. Satu lagi catatan adalah total limit add itu tidak boleh melebihi max limit. Kalau total limit add melebihi max limit, maka settingan ini akan bocor alias queue-nya tidak akan berjalan. Jadi pastikan kalau kita lihat 512 tambah 512 itu masih 1 mega, jadi tidak melebihi max limitnya parent. Oke, sekarang kita akan uji coba dengan priority. Gimana kalau prioritasnya adalah klien 1 ini kita prioritaskan menjadi prioritas yang lebih tinggi dari biasanya, yaitu 7. Sedangkan kalau kita lihat klien 2 nya masih 8, artinya prioritasnya lebih tinggi yang PC. Nah, apa yang akan terjadi? Kita coba speed test. Di handphone saya mulai lebih dulu, kemudian di PC kita mulai. Nah, kalau kita lihat PC saya hampir dapat 1,5 ya, sedangkan di handphone itu cuma dapat sekitar setengah ya. Nah, sekitar dapat setengah, sedangkan si PC nya dapat 1,5. Kenapa ini terjadi? Karena konsepnya parent sama child, pada saat priority-nya si klien 1 ini saya tinggikan, artinya bandwidth total 2 mega itu wajib diberikan kepada klien 1 dan klien 2 masing-masing 512, yaitu harus dapat limit add-nya. Berarti klien 1 dapat 512, klien 2 dapat 512. Kalau di total berarti kan 1 mega. Nah, parent padahal punya 2 mega, artinya masih terpakai 1 mega, masih sisa 1 mega. 1 mega milik parent itu wajib diberikan kepada yang prioritinya lebih baik atau lebih tinggi, yang mana klien 1 menggunakan priority 7, klien 2 priority 8, artinya lebih tinggi klien 1 prioritinya. Kemudian bandwidth 1 mega ini akan diberikan ke klien 1. Kenapa diberikan ke klien 1? Diberikan ke klien 1 harus sampai mencapai max limit. Karena max limitnya 2 mega, sedangkan limit add-nya 512, sedangkan sisanya tadi 1 mega, berarti dia belum mencapai max limit. Artinya sisa bandwidth tadi semuanya akan diberikan ke klien 1, yaitu sisa 1 mega ditambah 512. Sehingga klien 1 mendapatkan 1,5 mega, klien 2-nya mendapat 2 mega. Hal ini bisa dibuktikan kalau misalkan max limitnya tidak saya set 2 mega, tapi misalkan misal 1200k gitu ya. Yang ini juga 1200k. Artinya nanti dia wajib dapat 512, klien 2 dapat 512, di total 1 mega, sisa 1 mega. 1 meganya akan diberikan ke klien 1 sampai mencapai max. Padahal tadi sudah dapat 512, berarti sisanya kurang 700, sekitar 700 ya. Berarti nanti klien 1 asumsinya akan dapat 1200k atau 1,2 mega. Klien 2-nya 512 ditambah sisanya. Sisanya tadi kan kepakai 700, berarti sisa 300 ya. Berarti nanti klien 2 harusnya dapat sekitar 800. Kita coba speed test. Ini saya speed test laptop saya dulu, kemudian saya coba speed test si handphone. Ya. Kita coba cek. Nah, di sini kita kelihatan ini hampir dapat 1300, yang ini hampir dapat 800. Ya, artinya pembagiannya sudah sesuai dengan
priority dan parent maupun childnya. Nah, itulah penggunaan parent dan child pada simple queue ya. Semoga membantu, silahkan dicoba, mudah-mudahan bermanfaat. Practice make better.